Universitas. Nah, universitas merupakan salah satu jenis kampus ataupun perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Mari kita bahas. Jadi apa itu universitas? Nah, universitas adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi ataupun seni. Dan jika memenuhi syarat, dapat pula menyelenggarakan pendidikan profesi dan spesialis. Universitas menyelenggarakan pendidikan pada berbagai rumpun ilmu tanpa batas. Jadi misalkan ya, ada rumpun ilmu humaniora, terus juga ada rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu agama, dan lain-lain sebagainya. Jadi universitas ini merupakan bentuk perguruan tinggi dengan rumpun ilmu paling luas. Jadi banyak sekali rumpun ilmunya yang terdapat di universitas ini. Kalau kemarin kan kita sempat singgung sedikit bahwasannya kalau universitas itu lebih umum gitu kan, lebih luas. Nah, kalau institut dia lebih sederhana gitu kan. Jadi kalau di institut hanya satu rumpun ilmu saja, maksudnya tidak seluas dari universitas. Kalau universitas itu lebih dari satu rumpun ilmu, ya seperti yang dijelaskan ada banyak gitu. Pendidikan akademi ini itu pendidikan yang diarahkan penguasaannya lebih kepada teori dibandingkan praktik. Jadi nanti di universitas itu kan ada pendidikan akademik. Sebenarnya pendidikan akademik itu kita sudah bahas, ada videonya gitu kan. Cuman ini kita jelaskan secara ringkas saja. Jadi intinya pendidikan akademik itu merupakan pendidikan yang lebih menekankan kepada teori dibandingkan praktiknya. Nah, jenjang pendidikan di akademik itu ada pendidikan sarjana atau S1, magister atau S2, dan doktor atau S3. Nah, lalu tadi kan di universitas selain akademi bisa juga menyelenggarakan pendidikan vokasi. Nah, sebenarnya pendidikan vokasi juga telah kita bahas secara tersendiri, videonya ada gitu kan. Nanti teman-teman tinggal lihat aja jenis-jenis pendidikan yang ada di Indonesia, linknya ada di deskripsi. Ini kita bahas secara ringkas. Jadi kalau pendidikan vokasi itu pendidikan yang lebih mengutamakan kepada praktiknya dibandingkan teorinya. Jadi kebalikannya daripada pendidikan akademi. Nah, untuk jenjang pendidikan vokasi sendiri itu menyangkup diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4. Apa sih itu? Nah, nanti teman-teman habis dari video ini gitu kan, lihat video tentang pendidikan vokasi. Kita lanjut. Sebelumnya ini ada kata-kata mutiara terlebih dahulu. Jadi sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Nah, selalu ingat bahwa setiap tantangan dan masalah yang kita hadapi, gitu kan, yang teman-teman hadapi, akan membuat teman-teman semakin kuat dan berpengalaman. Setiap kegagalan dan masalah yang telah dialami merupakan guru yang paling baik. Jadi pengalaman itu kan bisa dikatakan guru paling baik gitu. Jadi kita mengalami sendiri dan kita merasakannya sendiri, sehingga nanti akan bisa membuat hidup kita menjadi lebih baik lagi. Oke, jadi setelah pembahasan itu semua, buat teman-teman yang ingin masuk ke universitas negeri, ini ada 3 jalur utama. Yang pertama SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, biasa juga disebut dengan jalur undangan gitu kan, jalur raport. Yang kedua SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, ini seleksi tulis gitu kan, ujian, teman-teman nanti harus mengerjakan soal dengan sistem UTBK gitu kan, ujian tulis berbasis komputer. Yang terakhir ada SNMPTN. Nah, jadi gini teman-teman, kalau SNMPTN dan SBMPTN itu diatur oleh LTMPTN, yaitu Lembaga Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nanti teman-teman akan mendapatkan sosialisasinya juga dari guru BK teman-teman ataupun dari sekolah teman-teman. Nah, kalau SNMPTN itu diatur mandiri oleh tiap-tiap kampus. Jadi nanti dalam SNMPTN ini akan berbeda-beda nih, entah persyaratannya, entah biayanya, dan lain-lain sebagainya. Apalagi waktu pelaksanaannya juga gitu kan, itu akan berbeda. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan bahwasannya adalah kalau SBMPTN itu kan tadi menggunakan UTBK yang dilaksanakan oleh LTMPTN. Nah, untuk SNMPTN, sebelumnya untuk yang SNM, nah itu menggunakan nilai raport. Kalau SBM menggunakan nilai UTBK. Nah, SMM itu ada yang menggunakan nilai UTBK, ada juga yang nanti teman-teman ujian lagi gitu kan di kampus yang teman-teman tuju gitu. Jadi macam-macam lah.
Dan ujian mandiri ini nggak cuma satu jalur saja, ada berbagai macam jalur gitu kan. Nanti untuk lebih jelasnya, setiap jalur masuk ini akan kita buatkan juga videonya. Jadi pantengin terus channel ini. Nah, lalu pendidikan profesi itu apa? Tadi kan ada juga penjelasannya kalau memenuhi syarat. Universitas ini juga bisa mengikuti ataupun juga bisa menyelenggarakan pendidikan profesi. Nah, jadi pendidikan profesi merupakan lanjutan dari pendidikan akademi. Nah, ketika teman-teman sudah lulus mendapatkan gelar sarjana, pendidikan profesi dipersiapkan untuk peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus dan juga mendapatkan gelar profesi atau keahlian tertentu. Nah, di Indonesia ini ada berbagai macam pendidikan profesi dan ini contoh-contohnya. Untuk pendidikan profesi juga sama, sudah dijelaskan. Nanti teman-teman tinggal lihat saja video mengenai jenis-jenis pendidikan kuliah yang ada di Indonesia. Nah, fakultas. Tadi kan dijelaskan ada fakultas. Jadi fakultas itu apa? Jadi fakultas itu bisa dimulai dari bidang ilmu yang hendak dipelajari. Misalnya saja ilmu sosial atau ilmu politik ataupun juga ilmu pemerintahan. Ada juga ilmu hubungan internasional serta sosiologi. Semua itu termasuk dalam jenis fakultas gitu kan. Jadi fakultas sendiri adalah bagian dari pendidikan tingkat tinggi ataupun juga dari kampus gitu kan, dari universitas di sini pembahasannya, yang fungsinya mempelajari ilmu tersebut secara spesifik. Setiap perguruan tinggi bisa memiliki berbagai fakultas, dan setiap fakultas memiliki beberapa jurusan. Nah, fakultas dijalankan oleh pimpinan yang bernama dekan. Kalau kampus atau universitas, pimpinannya namanya rektor, gitu kan. Kalau fakultas namanya dekan. Nah, misalkan di Unsika nih ya, di kampus gua nih, ada berbagai macam-macam fakultas. Yang pertama FH, Fakultas Hukum, FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fasilkom, Fakultas Ilmu Komputer, FIKES atau Fakultas Ilmu Kesehatan, FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Faperta, Fakultas Pertanian, nah ini fakultas gua, sombong dikit gak apa-apa, FAI, Fakultas Agama Islam, FT, Fakultas Teknik, dan FISIP atau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Nah, jadi dalam fakultas-fakultas ini nanti ada berbagai macam jurusan-jurusan lagi di dalamnya. Misalnya kalau di fakultas gua, Fakultas Pertanian itu ada jurusan agroteknologi dan juga agribisnis. Nanti di fakultas lain juga ada jurusan-jurusannya. Lalu yang kedua program studi. Nah, program studi merupakan kesatuan rencana belajar yang digunakan sebagai pedoman jalannya pendidikan akademi yang menyelenggarakannya berdasarkan suatu kurikulum. Nah, jadi sama seperti teman-teman sekolah gitu kan. Di sini juga ada sistem kurikulum gitu. Nah, makanya jangan bingung nanti misalkan teman-teman punya teman lagi gitu kan. Misalkan gue punya temen gitu kan kuliah di kampus lain lah, entah di mana gitu, tapi jurusannya sama nih, agroteknologi. Nah, cuman kok program studinya atau di jurusan agroteknologi ini mata kuliahnya beda nih gitu kan. Di gua ada ini, di dia nggak ada. Di dia ada itu, di gua nggak ada misalkan. Nah, karena itu ada sistem kurikulum juga gitu. Siapa tahu ternyata memang kurikulumnya berbeda. Nah, begitu. Bangun dan wujudkan mimpimu, atau orang lain akan mengerjakanmu untuk membangun impian mereka. Nah, jadi apabila teman-teman punya mimpi gitu kan, berusahalah untuk menggapainya. Sekecil apapun mimpi tersebut, tentu akan memberikan makna tersendiri dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada macam-macam universitas negeri. Ini diambil dari website resmi UTBK kalau tidak salah. Karena ini udah dibikin beberapa waktu yang lalu, jadi sedikit lupa. Ini yang terdaftar gitu kan, mungkin ada beberapa yang kelewat. Nanti teman-teman bisa lihat saja gitu kan contoh-contohnya. Ini videonya bisa di pause gitu, bisa diberhentikan. Yang pasti ini negeri loh ya, PTN negeri. Nah, lalu ini ada macam-macam universitas swasta, tidak sebanyak yang negeri tadi, karena universitas swasta itu sekarang sebenarnya sudah banyak gitu kan, sudah bertambah banyak, sudah muncul universitas-universitas baru bahkan gitu. Jadi teman-teman nanti selain dari 20 universitas yang ada di slide ini, yang ada di layar, teman-teman juga nanti bisa mencarinya sendiri di Google.
Nah, itu semua untuk penjelasan kali ini mengenai universitas. Nanti juga akan ada lagi mengenai jenis-jenis perguruan tinggi yang lainnya, ada institut gitu kan, ada sekolah tinggi dan lain-lain sebagainya. So, jangan lupa untuk stay tune di channel ini, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.